Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soleh-soleha di rumah? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita masih melanjutkan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Semangat belajar dari rumah. Subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ada pada halaman 60 sampai halaman 69. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari cara membuat taman buatan, lalu membuat kalimat pujian serta tanggapannya, dan melakukan penjumlahan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat belajar dari rumah. Are you ready, kids? Halaman 52, kita akan mengulang sedikit pembelajaran 1 yang kemarin Bunda lewati. Kali ini, Bunda akan menjelaskan mengenai muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Membuat pola tanaman dari kertas. Bentuk tanaman kan banyak ya, Allah menciptakan bermacam-macam bentuknya. Nah, bentuk tanaman bisa kita gambar. Lalu, gambar tersebut dibentuk polanya terlebih dahulu. Ketika polanya sudah jadi, bisa kita gunting dan menjadikan hiasan pada prakarya kita. Nah, jadi anak soleh bisa memilih bentuk pola apapun ya, bisa melihat langsung dari alam sekitar kita. Pembuatan pola tersebut ada hubungannya nih dengan mengenal karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu artinya sebuah karya yang dapat kita lihat dari segala arah. Ada sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Jadi karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada satu karya yang termasuk dalam karya seni 3 dimensi, yaitu namanya maket. Maket itu adalah bentuk sederhana atau bentuk kecil dari benda-benda di sekitar kita. Seperti ini contohnya. Pohon kan aslinya tinggi besar ya. Tapi kalau kita buat maket, melalui pola yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya, maka pohon yang tinggi besar itu tidak perlu dibikin dengan ukuran yang sesungguhnya. Cukup dibikin kecil saja menggunakan kertas origami, karton, dan kertas lainnya ya yang bisa dibuat pola, lalu kita bentuk menjadi karya 3 dimensi yang disebut maket. Nah, ini adalah maket berbentuk pohon yang tadi sudah Bunda jelaskan ya. Maket adalah tiruan objek tertentu dalam ukuran kecil. Coba perhatikan gambar pada tayangan. Jadi, pada gambar ini ada tiruan dari sebuah taman bermain. Ada pohon, ada permainan. Nah, ini dalam ukuran kecil, tidak pada ukuran sebenarnya. Itu yang disebut dengan maket. Jadi maket bisa berupa tiruan bentuk pohon, bentuk bangunan, bentuk hewan yang dibuat menjadi lebih sederhana dan dalam ukuran kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari cara membuat taman buatan ya. Ini adalah salah satu bentuk maket. Bisa dilihat di halaman 61 pada buku Bupena kalian. Alat dan bahannya, tanaman dari karton yang telah dibuat tadi yang menggunakan pola, terus dus sepatu bekas atau kotak apapun yang ada di rumah, kemudian lem ya. Nah,
Ini ada langkah-langkahnya sesuai yang ada di buku juga. Letakkan dus sepatu dengan posisi miring, lalu kita susun tanamannya sesuai yang kita mau. Direkatkan dengan lem, agar mereka berdiri tegak. Nah, bayangkanlah kalian sedang menata sebuah taman. Di mana pohonnya, di mana bunga-bunganya. Lalu, kalau peletakannya sudah pas, boleh direkatkan dengan lem supaya posisinya tidak berubah-berubah. Bunda akan menjelaskan lebih lanjut nih alat dan bahannya. Yang pertama, gunakanlah pensil untuk menggambar polanya tentunya ya. Nah, pola ini dibuat, boleh melihat di alam sekitar yang lebih jelas. Atau kalau memang anak soleh terbatas di lingkungan rumahnya, boleh lihat di internet atau di Google ya, gambar-gambar tanaman, gambar hewan. Kemudian penggaris. Penggaris ini agar membantu anak soleh membuat garis lurus. Lalu tentu saja penghapus ya, ketika ada kesalahan dalam menggunakan pensil. Tentunya kertas karton sebagai media pembuat maket. Jadi polanya dibuat di kertas karton. Bisa juga kertas origami yang lebih berwarna-warni. Gunting untuk memotong kertas karton sesuai pola. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Kemudian lem kertas untuk merekatkan kertas karton. Lalu pewarna untuk menghias maketnya. Nah, karena tadi sudah Bunda jelaskan bahan-bahannya apa saja, anak soleh, ayo kita berkreasi. Bisa dilihat lebih jelas di halaman 60-61. Kita akan berkreasi membuat taman buatan. Anak soleh bebas nih mau membuat tamannya seperti apa. Boleh ditambahkan juga di situ. Mungkin ada yang mau membuat kolam kecil, atau ada yang ingin membuat tambahan kupu-kupu atau hewan lainnya di tamannya, boleh sekali. Ini tentunya membutuhkan kerjasama dan bantuan ayah ibu di rumah. Jadi anak soleh semangat ya dalam mengerjakannya. Kalau sudah selesai, difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Selamat berkarya bersama keluarga. Baik anak soleh, kita lanjutkan lagi ya. Pembelajaran 4, membuat kalimat pujian dan tanggapan. Ada Dedi bersama Jonas ya. Ini adalah percakapannya. Wah, bagus sekali gambarmu Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Makasih Jonas atas pujian dan sarannya. Jadi ketika kita memuji seseorang, sampaikanlah dengan sopan ya dan santun. Kemudian memberi tanggapannya juga seperti itu. Pertama, ucapkan terima kasih karena kita sudah menerima pujian tersebut. Nah, pujian itu dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Jadi orang juga akan senang karena merasa dihargai. Pada percakapan tadi, Jonas memberikan pujian kepada hasil karya Dedi. Nah, Jonas juga memberikan saran agar hasil karya Dedi menjadi lebih bagus lagi. Dan Jonas menyampaikannya dengan kalimat yang santun. Dedi pun begitu menanggapi pujian dan saran yang diberikan Jonas dengan mengucapkan terima kasih. Pujian dan saran dari Jonas membuat Dedi merasa dihargai. Seperti halnya anak soleh, kalau merasa dipuji, hatinya pasti merasa riang gembira ya. Kemudian di halaman 63 itu adalah menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Nah, ini ada bacaan teks yang akan Bunda bacakan. Komang dan teman-temannya diberi tugas oleh ibu guru. Mereka ditugaskan untuk berdiskusi tentang pengolahan makanan. Komang menjadi pemimpin diskusi. Kelompok Komang berdiskusi tentang pengolahan padi menjadi beras. Mereka juga mencari tahu dari buku di perpustakaan. Setelah berdiskusi, Komang dan teman-teman menjadi tahu proses pengolahan padi menjadi beras.
Komang memuji teman-temannya yang dapat berdiskusi dengan baik. Teman-temannya pun memuji Komang yang dapat memimpin diskusi dengan baik. Jadi berdasarkan teks tadi, bisa kita tuliskan kalimat pujian seperti berikut. Yang pertama, terima kasih karena telah berdiskusi dengan baik teman-teman. Yang kedua, kamu pintar memimpin diskusi Komang. Selanjutnya, bagaimana dengan membuat kalimat pujian berdasarkan gambar? Pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus dan baik ya. Nah, ini ada gambar. Nah, kita perhatikan ya gambar rumah Mei berikut ini. Nah, karena pujian itu harus disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan, maka gunakanlah kata-kata santun. Kalimat thayyibah juga boleh digunakan. Ini ada gambar rumah Mei. Contoh pujian yang dapat kita sampaikan contohnya, indah sekali tanaman bunga di pekarangan rumah Mei. Atau, pintar sekali Mei merawat bunga-bunganya. Nah, kalau kita menyampaikan dengan sopan, dengan santun, orang yang mendengarkan juga akan merasa dihargai. Selanjutnya, halaman 67 tentang pelajaran berhitung. Sebenarnya ini sudah kita pelajari sebelumnya pada awal semester 2. Bunda hanya mengulang ya, dan lebih menekankan cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Bunda akan ingatkan sedikit dulu tentang berhitungnya. Di pekarangan rumah Mei terdapat 45 pot tanaman bunga. Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Berapa pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang? Jadi awalnya ada 45 pot. Nah, Ibu Mei membeli lagi. Artinya tanamannya bertambah 12 pot. Kita tuliskan dulu kalimat matematikanya. Nah, ya. Kalimat matematikanya adalah 45 ditambah 12. Lalu kita gunakan cara bersusun pendek. Seperti ini, puluhan dan satuannya diratakan ya. Jadi hasilnya 45 ditambah 12, kita jumlahkan dulu satuannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu puluhannya, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 57. Nah, jadi cara bersusun pendek yang pertama adalah kita menyusun bilangan ke bawah lurus ya, sesuai nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ini contoh soal lain. 43 ditambah 35. Harus lurus. Jadi yang pertama ditambahkan adalah 3 ditambah 5 untuk satuannya. Hasilnya 8. Lalu puluhannya kita tambahkan. 4 ditambah 3. Hasilnya 7. Jadi 43 ditambah 35 hasilnya adalah 78. Baik, anak soleh, mari kita berlatih halaman 69. Bunda akan bantu menjelaskan untuk soal nomor 1. Ibu akan membuat rangkaian bunga. Ibu membeli 30 tangkai bunga mawar merah dan 20 tangkai bunga mawar putih. Berapa tangkai jumlah kedua jenis bunga yang dibeli ibu? Ketika menemukan soal cerita, pertama, tandai dulu angkanya dengan melingkari, supaya anak soleh langsung fokus nih sama bilangan yang ada pada soal. Kedua, kalian tandai yang diminta itu penjumlahan atau pengurangan. Lalu tuliskanlah kalimat matematikanya. Seperti ini, 30 ditambah 20. Kita tambahkan dulu satuannya. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 2, 5. Jadi, jumlah kedua jenis bunga yang dibeli ibu adalah 50. Silakan anak soleh mencoba soal nomor 2 dan nomor 3. Ingat, lingkari dulu angkanya,
Lalu buatlah kalimat matematikanya dengan bersusun pendek. Hati-hati dalam mengerjakan ya, Nak. Pelajaran kita sampai di sini dulu untuk subtema 3. After we study, let's say hamdalah together. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih banyak ya anak soleh. Masih tetap semangat belajar dari rumah. Makan makanan bergizi, sempatkan berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Juga sampaikan terima kasih pada ayah ibu yang selalu mendampingi belajarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.